Terkadang bepergian ke luar negeri menggunakan pesawat mengharuskan kita membawa barang lumayan banyak. Dan koper ukuran kabin pesawat terkadang nggak cukup menampung semua barang-barang yang kita perlukan saat di luar negeri. Beberapa di antara kita ada yang packing seminimal mungkin, bawa barang sesedikit mungkin untuk menghindari agar koper kita tidak masuk ke bagasi pesawat. Karena koper yang dititipkan ke bagasi pesawat akan lepas dari pengawasan kita setelah kita menitipkannya di check-in counter. Ada kekhawatiran bahwa koper kita nanti rusak, koper kita dijebol dan beberapa barang hilang, atau koper kita datangnya terlambat, bahkan mungkin hilang. Entah karena nggak diterbangin, atau malah nyasar koper kita diterbangin ke negara lain. Karena mungkin kita lupa nyopot stiker barcode yang masih menempel di koper kita, yang akhirnya kebaca sama sistem dan koper kita diterbangin ke negara Wakanda. Tapi tenang, kalau kalian nonton video ini sampai selesai, dijamin koper kalian bakal selamat sampai tujuan. Jadi jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, sharing video ini ke sosial media kalian, siapa tahu ada teman kalian yang membutuhkan, dan kalau ada pertanyaan, silahkan tinggal komen aja, pasti saya jawab. Pertama, kalau kita menitipkan koper kita di check-in counter terlalu awal, seperti misalnya 4 jam sebelum pesawat kita boarding, koper kita justru berisiko akan tertinggal dan kelupaan dinaikin ke pesawat. Karena pada saat itu, pesawat belum siap menerima loading bagasi dan koper kita akan ditaruh di holding area. Ya, walaupun kemungkinannya kecil ya, tapi bisa saja petugas kelupaan memasukkan koper-koper yang ada di holding area. Akhirnya koper kita terlambat datang atau bahkan hilang. Bayangin aja ya, kita sudah nunggu lama koper kita di carousel, sedangkan yang ditunggu tidak kunjung datang. Ternyata koper pun bisa PHP-in pemiliknya sendiri. Menitipkan koper the last minute atau paling terakhir juga bukan ide yang brilian. Berharap check-in terakhir agar koper kita bisa keluar duluan, tapi ternyata kompartemen pesawat sudah penuh karena kita dianggap ketinggalan pesawat dan maskapai juga menjual tempat untuk bagasi bagi mereka yang membawa koper lebih dari satu. Jadi ya kalau kita mepet banget check-innya, kemungkinan kita dianggap ketinggalan pesawat dan jatah space untuk koper kita akhirnya diambil oleh koper orang lain. Alhasil, koper kita diterbangin di penerbangan berikutnya dan telat datangnya. Jadi sebaiknya kita titipkan koper kita 1-2 jam sebelum boarding time. Kedua, pastikan koper kita bersih dari berbagai macam stiker barcode bekas penerbangan sebelumnya. Karena barisan nomor dan barcode yang nempel di stiker itu berisi tentang informasi destinasi penerbangan kita. Dan jika sistemnya keliru membaca barcode lain yang masih pada menempel di koper kita, alhasil koper kita yang harusnya nyampe di negara tujuan, ini malah nyampe di negara lain, atau bahkan stuck nggak diterbangin sama sekali. Karena penempatan koper bagasi ini nggak dilakukan manual ya, melainkan oleh mesin robotik canggih yang bakal menempatkan koper kita sesuai informasi yang terbaca di barcode. Bagi yang penerbangannya transit, pastikan kita bertanya kepada petugas check-in counter apakah kita harus mengambil koper bagasi kita saat transit atau nggak perlu. Sesering apapun saya melakukan penerbangan ke luar negeri dan kebetulan penerbangannya transit, walaupun menggunakan satu maskapai, saya selalu tanya kepada petugas check-in counter apakah saya perlu mengambil koper bagasi saya saat transit atau tidak. Walaupun saya bakal dapat jawaban yang sama, yaitu nggak perlu. Tapi dengan mengetahui jawaban itu, saya merasa tenang selama perjalanan. Sebelum koper kita dititipkan ke check-in counter, sebaiknya kita foto dulu koper kita untuk jaga-jaga. Kalau koper kita hilang atau nggak keluar-keluar nih dari carousel, kita bisa minta bantuan ke petugas bandara dan menunjukkan foto koper kita. Karena kalau mereka tanya, kopernya yang kayak gimana? Pasti kan susah menjelaskannya. Oh, yang warnanya hitam, yang rodanya 4, ada resletingnya, dan yang sebelah kiri penyok karena ketabrak beca. Itu mereka nggak bakal ngerti. Tapi kalau ada fotonya, mereka setidaknya punya gambaran seperti apa bentuk koper kita. Bagi yang kopernya warna hitam, atau kalian punya koper sejuta umat, di mana warna, bentuk, ukuran, bahkan baunya itu sama dengan koper-koper penumpang lainnya, kalian bisa beli suitcase cover atau pembungkus koper dengan motif, warna, dan gambar kesukaan kalian. Ini gunanya agar koper kita terhindar dari orang yang asal ambil aja koper di carousel. Karena kopernya sama dan disangkanya itu koper mereka. Ya mungkin lagi buru-buru atau nggak fokus. Nah, kalau koper kita yang diambil, kan kita sendiri yang rugi. Tips penting juga nih, tulis nomor handphone kita yang bisa dihubungi. Di dalam koper ya, bukan di luar. Dan nulisnya jangan 08 sekian-sekian, tapi plus 628 sekian-sekian. Karena plus 62 itu kode negara Indonesia. Jadi,
Kalau misalnya ada orang yang salah bawa koper kita, setidaknya ada nomor handphone kita yang bisa mereka hubungi. Oh iya, kalau kalian nggak punya pembungkus koper, kalian juga bisa pakai kain warna mencolok atau apapun, terus diikatkan di handle kopernya sebagai penanda bahwa itu koper kita. Dan bagi mereka yang punya koper sama bentuk, ukuran, dan warna dengan koper kita, mereka jadi nggak bakal keliru buat ngambil koper kita. Atau ya setidaknya bukan koper kita yang diambil. Berikutnya, kita bisa minta stiker fragile untuk ditempel di koper kita di check-in counter. Walau sebenarnya koper dengan stiker fragile atau yang tanpa stiker fragile itu perlakuannya sama oleh petugas bandara, tapi setidaknya koper dengan stiker fragile biasanya ditaruh di tumpukan atas. Dan terakhir, jangan taruh barang-barang berharga seperti perhiasan, uang, atau handphone di dalam koper yang akan masuk bagasi. Di bandara itu, banyak kasus-kasus di mana koper dijebol dan barang-barang berharga mereka hilang. Dan kita juga mau mengurus semua itu juga bakal ribet dan males karena kita nggak tahu nih koper ini dijebolnya di bandara mana. Belum lagi kalau ada transit. Nggak mungkin banget kan kita ngurus kehilangan barang berharga yang mungkin senilai 10 juta, tapi kita bakal ngeluarin lebih dari 10 juta untuk mengurus semua itu karena kita harus bayar tiket ke negara tersebut, berurusan dengan polisi setempat, prosesnya lama, bahkan mungkin harus menyewa pengacara. Kebanyakan orang, kalau dia bukan artis ya mereka bakal ngiklasin gitu aja kalau barang-barang mereka hilang di koper bagasi. Karena mereka tahu pasti ngurusnya ribet dan mahal, buang duit, energi, waktu, dan tenaga. Jadi sebaiknya jangan taruh barang berharga kita di dalam koper bagasi untuk menghindari kehilangan barang-barang berharga tersebut. Jangan juga naruh power bank di dalam koper yang bakal masuk ke bagasi pesawat, karena itu dianggap bakal membahayakan penerbangan. Dan biasanya kalau kita tetap bandel naruh power bank di dalam koper yang bakal masuk ke bagasi, koper kita nggak bakal diterbangkan. Saran saya untuk packing koper bagasi, taruh barang-barang kita di koper ini yang kalau hilang nggak bakal merepotkan kita saat kita berada di negara tujuan, seperti pakaian, sepatu, atau tripod kamera. Karena kalau misalnya kita lagi apes nih, koper kita nggak sampai di negara tujuan, kita masih bisa beli pakaian, sepatu, atau sesuatu yang bisa kita dapat di negara tersebut. Tapi kalau kita sampai naruh surat-surat penting seperti dokumen-dokumen kerjaan, atau yang berhubungan dengan visa izin tinggal, you're gonna be in trouble. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.